Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah Project 2 akan menjelaskan hasil atau progres kami terkait pembuatan proyek yang telah kami lakukan, yakni sistem pendataan penduduk, yang dimana kami beri nama Sekebat. Nah, di sini perkenalkan saya selaku moderator Laude Muhammad Fitra, terus ada Hana Miratul Mar'ah, terus ada Adelia Salsabila Putri, terus ada Safira Yosita, dan yang terakhir ada Zafar Maulana Sidik. Nah, yang pertama untuk terkait progresnya, kami akan coba tampilkan yang di Trello-nya terlebih dahulu. Nah, di Trello di sini terdapat 4 dashboard, yakni to do, doing, review, dan done. Dimana untuk yang to do itu sendiri merupakan dashboard yang berfungsi untuk menampilkan tugas yang nantinya akan dikerjakan. Nah, di mana pada tampilan to do-nya itu sendiri juga sudah terdapat job desk untuk tiap-tiap kelompoknya. Untuk tiap-tiap anggota kelompoknya. Dan terdapat juga deadline-nya. Nah, untuk menunjukkan batas pengerjaannya. Lalu untuk yang doing, begitu juga untuk yang doing, di mana untuk yang doing ini menampilkan progres atau hal yang sedang dilakukan. Nah, di mana di sini juga terdapat job desk dari tiap-tiap anggota kelompoknya, di mana apabila anggota kelompok telah melakukan job desk-nya, nanti dapat mengklik atau menceklis sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Terus yang di atas juga terdapat deadline-nya, di mana untuk menunjukkan batas waktu pengerjaannya. Nah, terus berikutnya di situ ada 2 dashboard lagi, yakni review dan done. Di mana untuk yang dashboard review ini nanti akan menampilkan dashboard apabila kami sudah beres melakukan job desk-nya, semisal untuk menu layout itu sendiri. Nah, apabila udah beres, nanti akan masuk ke review untuk mengecek apakah masih ada terdapat kesalahan-kesalahan ataupun bug-bug. Dan apabila sudah dilakukan pengecekan dan sudah beres semuanya, nanti akan masuk ke dashboard down itu sendiri. Nah, mungkin itu untuk yang Trello. Terus yang untuk yang GitLab, nah, di mana GitLab itu sendiri berfungsi untuk menampilkan source code dari project yang telah kami buat. Nah, di mana dari tiap-tiap member itu sendiri nanti akan menampilkan aktiviti-aktiviti yang mereka lakukan. Nah, yang pertama untuk Adelia Salsabila Putri. Nah, di mana Adelia memiliki aktiviti yang dapat dilihat. Nah, itulah aktiviti yang telah dilakukan oleh Adelia. Selanjutnya untuk Hana Miratul Mar'ah. Nah, begitupun juga untuk Hana Miratul Mar'ah. Ada beberapa aktiviti yang telah dilakukan. Terus saya sendiri Laude Muhammad Fitra juga. Nah, di sini ada beberapa aktiviti yang telah saya lakukan di GitLab. Kemudian selanjutnya Safira Yosita. Nah, juga memiliki beberapa aktiviti yang telah dilakukan di GitLab. Dan terakhir Zafar Maulana Sidik. Nah, inilah aktiviti yang telah dilakukan. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan terkait GitLab dan Trello-nya mengenai sistem yang telah kami buat. Terus untuk presentasi sistemnya itu sendiri akan dijelaskan berdasarkan job desk masing-masing. Di mana untuk sistemnya ini sendiri terbagi menjadi 2, yakni admin dan user. Di mana untuk pertama, untuk terkait admin akan dijelaskan secara berturut-turut oleh Hana Miratul Mar'ah, Safira Yosita, dan Adelia Salsabila Putri. Nah, untuk yang pertama terkait job desk dari Hana Miratul Mar'ah, saya persilakan untuk menjelaskannya. Kepada Hana, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baik, sebelumnya nama saya Hana Miratul Mar'ah. Di sini saya mempunyai job desk untuk halaman user. Terkait yang pertama, ini adalah halaman utama yang mana ada judul dari web itu sendiri, lalu footer, dan ada fitur login dan register. Kita langsung coba aja karena fitur ini sudah bisa dijalankan, hanya saja kurang sinkron dengan database yang kami buat. Mungkin nanti akan diperbaiki. Pertama kita isi nama dulu, emailnya.
Nah, kalau sudah terisi semua, kita langsung klik register. Jika berhasil, nanti akan masuk ke halaman dashboard atau home. Nah, di halaman home sendiri ada navbar yang berisi 3 menu, yang masing-masing menu mempunyai fungsi dan fiturnya sendiri. Nah, di sini juga ada user yang ditampilkan yang sedang login. Yang pertama ini ada tampilan slider, di mana di sini bisa diisi untuk konten-konten gambar dari kelurahan itu sendiri apabila mempunyai aktivitas yang akan dijalankan atau sedang dijalankan. Lalu di sini ada ucapan selamat datang dan juga menampilkan user yang sedang login juga. Lalu di sini ada fitur untuk melihat jumlah penduduk, jumlah keluarga, jumlah laki-laki, jumlah perempuan yang ada di Kelurahan Cibabat. Nah, yang terakhir ini ada pengumuman yang isi tampilannya itu ada foto, gambarnya, lalu ada judulnya juga. Yang selanjutnya yang saya kerjakan itu halaman pengaduan, yang dimana di sini juga tampilannya masih sama, ada navbar, hanya membedakan itu kontennya. Di sini itu ada form yang isinya itu bisa diisi oleh user ketika dia mau mengajukan saran atau kritik yang nantinya bisa langsung dikirim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih kepada Hana Miratul Mar'ah yang telah menjelaskan job desk-nya. Nah, selanjutnya untuk penjelasan job desk berikutnya akan dijelaskan oleh Safira Yosita. Kepada Safira, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator Laode. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Yosita. Di sini saya mengerjakan job desk yaitu pendataan penduduk dan kartu keluarga. Nah, pada pendataan ini yaitu sebuah menu yang berisi 6 layanan. Salah satunya pendataan penduduk. Nah, coba diklik pendataan penduduk. Nah, pada halaman pendataan penduduk ini adalah seperti sebuah form yang berisi 5 field, yaitu NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir, agama, dan juga jenis kelamin. Nah, satu lagi job desk saya yaitu kartu keluarga. Saya sudah push-nya ke GitLab, tapi belum ditampilkan. Mungkin untuk next-nya bisa ditampilkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan kepada Laode. Oke, terima kasih kepada Safira Yosita yang sudah menjelaskan job desk-nya. Selanjutnya untuk penjelasan job desk berikutnya kepada Adelia Salsabila Putri. Saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Salsabila. Di sini job desk saya itu ada di 4 layanan, yaitu akte kelahiran, akte kematian, perpindahan penduduk, dan juga cek data. Boleh dilihat akte kelahiran. Nah, di dalam menu layanan akte kelahiran, di sini ada form yang berisikan NIK, nama anak, nama ayah, nama ibu, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Dan di sini ada satu fungsi button kirim untuk menyimpan data tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih kepada Adelia Salsabila Putri yang telah menjelaskan job desk-nya. Nah, itulah tampilan dari user. Selanjutnya kita akan beralih ke tampilan untuk adminnya. Nah, di mana untuk tampilan admin ini sendiri akan dijelaskan berturut-turut oleh saya sendiri, Laode Muhammad Fitra, yang selanjutnya akan diteruskan oleh Zafar Maulana Sidik. Nah, oke. Yang pertama untuk tampilan admin yaitu dashboard. Nah, tetapi sebelum masuk ke menu admin, nanti admin itu sendiri juga harus melakukan fungsi login terlebih dahulu. Nah, ketika sudah login, nanti akan secara otomatis terkoneksi ke tampilan dari dashboard admin ini sendiri. Nah, di dashboard admin itu terdapat navigasi bar
yang untuk bagian atasnya itu terdapat menunya sesuai dengan menu semisal dashboard. Jadi ketika diklik dashboard maka akan muncul menu dashboard itu sendiri namanya, nama dari menunya. Terus di ujung kanan juga di sebelah atas di situ akan menampilkan akun dari admin itu sendiri. Terus untuk sebelah kirinya ada navigasi bar yang menunjukkan menu-menu yang terdapat di tampilan admin itu sendiri. Nah, lanjut ke dashboard. Nah, di dashboard itu sendiri terdapat konten yang menunjukkan persentase mulai dari jumlah penduduk, kepala keluarga, jumlah laki-laki, jumlah perempuan, jumlah angka kelahiran, jumlah angka kematian, hingga jumlah perpindahan penduduk yang nantinya akan disesuaikan dengan survei yang akan dilakukan di daerah Cibabat itu sendiri. Nah, selanjutnya ke menu data penduduk. Nah, di menu data penduduk ini berisi sebuah tabel yang akan sesuai atau terkonek dengan field yang nantinya muncul di form user. Nah, di mana apabila user akan menginputkan data penduduk, maka secara otomatis akan masuk ke tampilan data penduduk di admin ini. Nah, di mana di dalam data penduduk ini terdapat 3 button. Yang pertama itu button tambah yang berfungsi untuk menambahkan data. Terus ada juga button edit di sebelah kanan ujung pada button action. Terus ada juga button hapus yang berfungsi untuk menghapus data. Terus ada juga fungsi search yang nantinya berfungsi untuk searching data terkait data penduduk ini. Nah, selanjutnya ke kartu keluarga. Nah, terus di kartu keluarga juga untuk kontennya sama dengan data penduduk, di mana yang membedakan hanya isi fieldnya dari tabelnya itu sendiri. Di mana pada kartu keluarga juga memiliki 3 button, yang dimana yaitu pertama button tambah data, terus ada juga button edit, dan ada button delete atau hapus. Terus ada juga fungsi search yang nantinya berfungsi untuk mencari data. Terus yang terakhir yakni pengumuman. Nah, di pengumuman juga itu sendiri sama dengan tampilan dari data penduduk dan kartu keluarga, yakni memiliki sebuah tabel yang berisi field sesuai dengan tampilan user terkait pengumumannya. Nah, terdapat juga 3 button yakni tambah data, edit, delete, serta fungsi search. Nah, tetapi perlu diketahui di sini untuk tampilan dalam tabelnya hanya berupa data dummy atau data fiktif yang kami buat. Hanya untuk menampilkan sebuah tampilan sebagai contoh. Nah, itulah mungkin penjelasan dari job desk saya terkait menu admin. Selanjutnya kepada Zafar Maulana Sidik untuk penjelasan job desk-nya, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Laude yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan job desk yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada akta kelahiran. Di dalamnya terdapat fitur tambah data, fitur search, terus ada button action, edit, sama hapus. Nah, di dalamnya terdapat data-data dummy yang dimana ini hanya contoh saja terlebih dahulu. Selanjutnya ada tabel akta kematian. Nah, di akta kematian ini di sini kita bisa tambah data akta kematian. Dan juga ada fitur search, ada button action, edit, hapus, dan ada data dummy atau data contoh yang telah saya buat. Selanjutnya di sini ada perpindahan penduduk. Nah, di perpindahan penduduk ini juga sama, di dalamnya terdapat tambah data. Selanjutnya ada fitur search, ada button action, edit, dan hapus. Dan ada data dummy atau data contoh yang telah saya buat. Untuk di GitLab-nya yang udah di-push itu saya baru akta kelahiran dan 2 lagi akta kematian dan perpindahan penduduk akan saya push setelah ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Laude. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih kepada Zafar Maulana Sidik yang telah mempresentasikan hasil dari atau progres dari job desk-nya. Mungkin itu penjelasan dari progres kelompok kami terkait pembuatan sistem yang kami beri nama Skeba. Nah, mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Akhir kata dari saya selaku perwakilan dari kelompok 1. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.